Materi yang pertama yaitu tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang perlu kalian ingat adalah urutan tingkatan organisasi makhluk hidup. Diingat ya, yang pertama unit terkecil adalah sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ tubuh. Organ-organ akan membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ akan membentuk organisme atau makhluk hidup. Kita bahas mengenai sel. Sel adalah unit terkecil suatu makhluk hidup. Kemudian, sel dibagi menjadi dua jenis, ada prokariotik dan ada eukariotik. Kalau sel prokariotik berarti sel yang tidak memiliki membran inti. Kalau sel eukariotik berarti sel yang memiliki membran inti. Bagian utama di dalam sel yang pertama ada membran sel. Kemudian ada inti sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Kemudian ada sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel sel. Kalau pada gambar misalnya ada mitokondria, di mana mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasinya sel. Kemudian ribosom berfungsi sebagai pemroduksi protein. Kemudian ada kloroplas, di mana di situ terdapat klorofil dan berbagai macam organel sel yang lain yang terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Sekarang perhatikan gambar. Di situ sudah ada dua gambar sel. Yang berwarna kuning adalah sel hewan, yang berwarna hijau adalah sel tumbuhan. Ternyata bentuk ataupun organel di dalam sel hewan dan sel tumbuhan terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak di tabel yang di sebelah kanan. Yang pertama, plastida atau kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian dinding sel juga hanya dimiliki oleh tumbuhan. Berkebalikan dengan plastida dan dinding sel, lisosom dan sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, maka bentuknya tetap. Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, bentuknya tidak tetap. Kemudian vakuola, kalau pada tumbuhan ukuran vakuolanya besar, kalau pada hewan ukuran vakuolanya kecil, bahkan ada yang tidak ada. Nah, kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Sekarang Bu Diana beri gambar kalian jaringan pada tumbuhan. Coba diperhatikan gambarnya. Jaringan pada tumbuhan, yang pertama ada jaringan penyusun akar, kemudian ada jaringan penyusun batang, dan kemudian ada jaringan penyusun daun. Nah, kalau jaringan pada hewan ataupun pada manusia, banyak sekali jenisnya. Ada jaringan pengikat serabut longgar, kemudian ada jaringan pengikat serabut padat, ada jaringan darah yang tersusun dari sel-sel darah, kemudian ada jaringan tulang. Jaringan tulang keras berbeda dengan jaringan tulang rawan, dan juga ada jaringan lemak. Nah, jaringan-jaringan akan bekerja sama untuk membentuk organ. Organ pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan, kemudian ada buah. Sedangkan organ pada manusia, kalian bisa menyebutkan banyak sekali. Ada hidung, mata, telinga, otak, paru-paru, usus, lambung, jantung, dan banyak lagi organ-organ yang bisa kalian sebutkan. Nah, jangan lupa anak-anak, tadi kita sudah mempelajari sel, maka membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ-organ tadi akan membentuk sistem organ. Ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem transportasi, dan saya yakin kalian bisa menyebutkan organ-organ apa saja yang menyusun sistem organ.